tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Ini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku mengaturkan sembahan ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Akan takutmu, Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Asti sebagai Ki Buyut Manguntapa, Jail Singgih oleh Chris Urspon, Eli Kusuma sebagai titisan Dewi Sumbi, Mogan sebagai Raga, Ana Sambayon sebagai Nenek Kliwon, Agus Purnama sebagai Manggala, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirom, Hastin Atas Asi, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet, bagian yang ke-11. Kita sudah sampai, Kakak. Turunlah dari kudamu. Iya. Sebentar aku turun. Biarkan saja kuda ini kita taruh di tempat ini. Iya. Mari kita ke warung itu. Selamat bertemu lagi. Kalau tidak salah, kamu ini Nyai Dewi Sumbi, iya kan? Pak Tua ingatannya memang tajam. Pak Tua masih mengenal aku kan? Oh ya jelas Nyai, tentu. Lawang kecantikan Nyai itu loh yang bikin saya sulit untuk melupakannya. Pak Tua ini bisa saja. Itu siapa Nyai? Calon suamiku, Raden Adijaya. Oh, Raden Adijaya. Ya. Waduh, luar biasa. Nyai benar-benar hebat. Saya mengakui cara Nyai memilih laki-laki sebagai teman hidup. Wah, Nyai selalu mendapatkan laki-laki yang terhormat. Itu kan mesti, Pak Tua. Begitulah seleraku. Oh ya, ngomong-ngomong, apa Nyai mau ke warung saya? Hah? Tentunya begitu, Pak Tua. Oh, Sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke warung ini. iya. Pak Tua tentunya masih menyediakan arak kan? Oh iya, masih Nyai, masih. Wah, tapi bagaimana ya? Saya ini jadi bingung. Kenapa, Pak Tua? Pak Tua bingung?
Iya. Apa yang dibingungkan? Tidak kok. Mari, silakan. Silakan, Nyai. Iya, mari Kakang. Waduh, gawat ini. Nyai Dewi Sumbi itu tidak tahu kalau di dalam sebenarnya ada Den Jail Singgih, bekas kekasihnya itu. Waduh, bagaimana ini jika mereka saling bertemu nanti? Waduh, aku akan masuk saja. Aku khawatir akan terjadi apa-apa. Kakang Jail Singgih? Dia berada di tempat ini. Dan siapa wanita yang bersamanya itu? Sepertinya aku kenal. Ya, itu keponakan Pak Dalil. Wanita itu Widari. Dewi, kenapa jadi diam di muka pintu itu? Mari masuk. Ya, mari Kakang. Dewi Sumbi dan Raga kemudian masuk ke dalam warung itu. Dan ketika keduanya tiba di dalam, tiba-tiba Nyai. Kaukah itu? Ya, Siapa perempuan itu, Kakak? Dialah Nyai Dewi Sumbi Widari. Cantiknya. Tapi sayang, dia sombong, Kakak. Sepertinya dia tidak memperdulikan Kakang lagi. Lihat saja sikapnya tadi. Kakang menegur, tapi dia malah menjawab seenaknya dan meninggalkan begitu saja. Kau sepertinya membela aku, Widari. Kenapa kau tidak merasa cemburu? Kau aneh. Kau malah seperti memberi semangat ketidaksukaanku pada dia. Aku mengerti, Kakang. Bukankah dia itu bekas kekasih Kakang? Kakang? Iya. Siapa laki-laki yang bersamanya itu? Entahlah. Mungkin kekasih barunya. Widari, mari kita pergi dari tempat ini. Rasanya aku muak sudah melihat wanita itu. Mari, Kakang. Kenapa dengan orang tadi, Dewi? persoalan lalu. Sudahlah, dia itu sudah bukan apa-apaku lagi. Aku sudah benci melihatnya. Nyai, aduh, ini araknya Nyai. Terima kasih Pak Tua. Iya Nyai. Nyai, bukankah tadi itu Den Jail Singgih? Iya, memang kenapa? Bukankah dia itu... Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan dia. Oh ya, siapa wanita yang bersamanya tadi, Pak Tua? Itu Widari, istrinya. Istrinya? Rupanya dia sudah kawin. Wah, itu sudah lama sekali kok, Nyai. Apa Nyai tidak melihat itu perutnya Widari tadi? Kan sudah gendut. Dia itu kan sedang hamil. Hamil? Iya. Biarkan sajalah Pak Tua. Kakang, mari kita minum arak ini.
merasa sakit hati dengan Nyai Dewi Sumbi itu. Rupanya dia wanita angkuh. Perubahan itu yang hingga kini membuatku berpikir, Widari. Aku pun baru bertemu lagi dengan dia. Dia kini seringkali menghilang. Dirinya seperti orang misterius. Aneh. Dan siapa laki-laki yang bersamanya itu? Sepertinya sepintas aku pernah mengenali wajah pemuda itu. Ya, tapi aku lupa. Dia mirip dengan pemuda desa ini yang sejak lama menghilang. Siapa pemuda itu, Kakang? Entahlah, Widari. Tapi pemuda itu nampak mirip dengan pemuda Raga. Ya, namanya Raga. Tapi itu tidak mungkin. Raga tidak sebersih dan segagah pemuda tadi. Oh, siapa Raga itu, Kakang? Pemuda gila. Penduduk desa ini yang sejak lama menghilang. Menghilang? Ya, dulu sejak peristiwa pembunuhan Nyai Dewi Sumbi itu. Jadi pemuda bernama Raga yang melakukan pembunuhan itu? Entahlah, Widari. Hingga kini persoalan itu belum terungkap. Kakang, rupanya kau tidak suka minum arak. Kenapa sejak tadi kau tidak menuang ke gelasmu? Aku memang tidak suka minum arak. Sudahlah, tidak apa-apa kalau kau tidak suka minum. Nyai, bagaimana dengan rencana kita? Ya, seperti yang ditugaskan Nini kepada kita. Kita harus mencari berita-berita tentang musuh-musuh Nini itu. Kau tidak perlu terlalu tegang. Santailah. Nanti malam, kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menutupi sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kita. Mari kita mulai, Nilam. Kita konsentrasi dulu. Iya, mari kita mulai. Restu Singgih dan Nilam Cahya lalu memadukan tenaga dalamnya. Keduanya lalu memulai mengarahkan tapak tangannya untuk menutup sinar matahari yang memancar dari lubang itu. Bagus, cucu. Kalian berhasil menutup sinar matahari itu dengan bayangan tapak tangan kalian. Kalian kini sudah berhasil. Aku bangga, cucuku. Nilam, kita akhirnya berhasil, Nilam. Lihatlah itu. Iya, kita berhasil menutup sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kita. Iya, lihatlah. Telapak tangan kita, bayangannya itu tepat berada di atas lubang itu. Bayangan itu menutupi pancaran sinar matahari yang masuk melalui lubang itu. Sejak lama kita melakukan hal itu, tapi tidak pernah berhasil. Baru kali ini kita berhasil. Perjuangan kita, Nilam, usaha kita. Itulah akhirnya kalau kita mau berusaha. Kita mau bersabar dan ulet. Pekerjaan yang sulit bagaimanapun pasti dapat kita lakukan, meskipun jalannya sesulit apapun. Ya, baiklah, cucuku. Sekarang mendekatlah kalian kemari. Nilam, mari kita menghadap Eyang. Mari. Cucu-cucuku,
Eyang kini bangga pada kalian karena kalian telah berhasil belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Eyang. Sebenarnya, semula kami merasa putus asa dengan pelajaran yang Eyang berikan itu. Karena kami berpikir, adalah suatu hal yang tidak mungkin kalau kami harus bisa menutup pancaran sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kami, Eyang. Ya, memang. Mempelajari suatu ilmu itu memang bukan suatu hal yang mudah, cucuku. Kita bagaikan batu alam yang disiram terus-menerus dengan air pancuran. Yang lambat laun, batu sebesar apapun akan melubang akhirnya. Maaf, Eyang. Kini saya ingin mendengar makna dan tujuan pelajaran kami itu. Baiklah. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Cucu-cucuku, pelajaran itu adalah perjuangan hidup kalian. Suatu pekerjaan yang tidak bisa diterima akal sehat memang membuat kita akan berpikir tidak mungkin. Tapi ketabahan, keuletan, dan perjuangan gigih terus-menerus, itulah yang bakal membawa kita pada keberhasilan. Kalian pun tahu, hidup adalah perjuangan. Kegagalan bukanlah merupakan pertanda bahwa perjuangan harus terhenti. Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Nah, contoh kalian yang sudah begitu berjuang menjalankan pelajaran itu. Toh akhirnya kalian berhasil menutup pancaran sinar matahari itu dengan telapak tangan kalian. Walau kalian ketahui bahwa pada mulanya kalian seringkali gagal, bahkan putus asa. Sempurna sekali makna hidup itu, Eyang. Jadi pelajaran yang baru kami lakukan selama ini adalah itu semua maknanya. Oh, luar biasa, Eyang. Sesuatu yang berharga, Eyang. Takkan dapat terulang mencari persoalan hidup dengan makna itu, Eyang. Lalu, Eyang, tujuan dan kegunaannya apa? Tujuan pelajaran ilmu itu adalah mencegah kejaliman, cucuku. Kejaliman yang nantinya bisa kalian lihat sendiri. Hal itu akan dilakukan oleh musuh besarku sendiri. Nini Pelet? Ya, benar, cucuku. Sepak terjang yang dia lakukan sudah mulai menggejala kembali. Untuk itu, kalian pun harus segera turun untuk mencegah kejaliman itu. Kami hanya tinggal menunggu perintah, Eyang. Benar, Eyang. Kapan hal itu bisa kami lakukan? Menunggu saat yang tepat, cucu-cucuku. Eyang tidak suka dengan kecerobohan dan nafsu. Hal itu bisa membahayakan diri kita sendiri nantinya. Nah, untuk itu, kalian perlu kematangan untuk terjun ke jalan kebenaran, memberantas segala bentuk kejaliman itu. Terima kasih, Eyang. Kami hanya menurut perintah Eyang. Bagus. Nah, sekarang pelajaran tahap terakhir yang akan kalian pelajari. Pelajaran ini menyangkut soal moral kalian. Yang hanya mengharap kalian bisa melakukan pertapaan selama 1 malam saja. Yang hanya ingin kalian selalu tenang dalam menghadapi persoalan. Untuk itu, Eyang selalu menempa kalian dengan ketenangan jiwa.
Nah, kini kalian boleh memulainya. Baik, Eyang. Mari Nilam, kita mulai. Eyang, apa sebaiknya kita mengambil tempat di atas batu itu? Iya, itu lebih baik, cucuku. Lakukanlah. Terima kasih, Eyang. Sementara itu, di sebuah hutan, nampak Manggala tengah giat-giatnya berlatih jurus-jurus silat yang diajarkan oleh Nenek Kliwon. 2, hiat. Iya. Terus. Ayo. Terus. Ingat gerakan kaki dan tanganmu itu. Ya, cukup. Sudah cukup, anak bandel. Sudah. Bagaimana gerak-gerakanku tadi? Bagus. Kau sudah cukup menguasai jurus-jurus ilmu silat yang aku ajarkan itu. Kau tinggal menjalankan ilmu silumanku. Ilmu siluman? Iya. Ilmu siluman apa itu, Nek? Ilmu siluman buaya. Ilmu siluman buaya? Iya. Kau nantinya sewaktu-waktu bisa menjadi seekor buaya. Seperti aku ini. Aku sebenarnya berasal dari siluman buaya. Nenek jadi siluman buaya? Nah, coba perhatikanlah diriku baik-baik. Dengan perasaan tegang, Manggala memperhatikan Nenek Kliwon. Lalu beberapa saat kemudian, perlahan-lahan tubuh Nenek Kliwon itu berubah wujud menjadi seekor buaya. Hah? Benar. Nenek itu menjadi buaya. Rupanya dia tidak bohong. Ternyata dia memang berasal dari siluman buaya. Kau lihat siapa aku sebenarnya ini, ha? Inilah wujud asliku yang sebenarnya. Nenek sebenarnya, nenek berasal dari mana? Aku siluman buaya dari Sungai Linggarjati. Siluman dari Sungai Linggarjati. Daerah itu sepertinya aku pernah kenal. Sungai Linggarjati berada di sekitar Gunung Ciremai. Nenek itu sudah berubah kembali. Dia kini berwujud manusia seperti semula. Nah, anak bandel, kau bisa belajar ilmu dariku nantinya. Kau kini sudah menjadi muridku. Aku tinggal menurunkan segala ilmu-ilmuku itu padamu nanti. Terima kasih, Nenek. Setan? Itu, di depan itu. Sosok putih melompat cepat sekali. Apakah benar itu setan? Sanip, ya. Ayo kita buntuti sosok putih itu. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
Apakah sebenarnya sosok putih yang berjalan bagai terbang yang dilihat Ki Gede Kirom dan Sanip itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.